Kenapa sih pada nggak suka belajar bahasa Inggris? Apalagi kalau kamu ingin belajar cyber security. Bahasa Inggris ini wajib loh buat kamu. Emang seberapa pentingnya bahasa Inggris itu untuk belajar cyber security? Nah, di video kali ini kita akan coba kasih paham nih pada kamu yang ingin belajar cyber security tapi nggak mau belajar bahasa Inggris. Yuk, tonton video ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Dodi Ferdiansyah, di mana tempat kalian bisa mencari informasi tentang teknologi terkini dan juga belajar cyber security. Nah, akhir-akhir ini banyak DM atau komentar yang nanya, Pak, perlu nggak sih belajar bahasa Inggris itu untuk masuk ke bidang cyber security? Ya, saya otomatis bilang perlu. Nah, tapi rata-rata mereka udah mulai down duluan. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Gimana jadinya? Ya, susah. Ya, karena kalau kamu ingin menguasai di bidang cyber security, bahasa Inggris itu sudah menjadi suatu kewajiban. Oke, nggak perlu sampai fluently lah untuk bicara bahasa Inggris, tapi paham apa yang dibaca dalam bahasa Inggris. Karena banyak sekali tutorial atau referensi itu dari luar. Jadi saat ini, bahasa Inggris itu udah jadi satu keharusan. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira hubungannya apa sih bahasa Inggris ini dengan cyber security. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, cyber security itu merupakan, kalau saya bilang tuh bidang yang sudah sangat global sekali. Nggak cuma di Indonesia, tapi di luar sana, cyber security udah menjadi satu poin yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Untuk belajar cyber security, itu banyak sekali framework, kemudian juga alat-alat keamanan atau tools security, sampai dengan tulisan ataupun white paper yang dibuat oleh komunitas ataupun profesional di seluruh dunia. Dan tulisan-tulisan ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak standar keamanan secara global, ISO 27001 misalkan. Atau NIST Cyber Security Framework, kemudian OWASP Top 10, PTEST, dan masih banyak lagi framework yang lain, itu semuanya berbasis bahasa Inggris. Kalau kita nggak paham isinya, gimana cara kita untuk menerapkan itu? Mustahil. Kemudian tools-tools yang penting yang biasa digunakan di keamanan. Contoh misalkan tools kayak Metasploit, Burp Suite, Nmap, Wireshark, dan lain-lain, itu base-nya semuanya bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman lihat help-nya, itu pasti disediakan bahasa Inggris semua. Kalau kamu ingin menguasai tools-tools ini, maka kamu juga harus menguasai dokumentasi dari tools ini. Kalau nggak bisa gimana, Pak? Skip. Terus yang ketiga adalah komunitas. Nah, komunitas keamanan atau cyber security itu tidak hanya ada di Indonesia. Di luar pun banyak. Ya, contohnya OWASP atau Reddit misalkan. Nah, di situ teman-teman bisa banyak belajar dari orang-orang ataupun profesional yang duluan terjun di bidang cyber security. Ya, bayangin kalau kamu nggak bisa berkomunikasi di sana. Udah, jadi silent reader aja. Contohnya gini deh, biar kamu pada paham perbedaannya antara yang nggak bisa bahasa Inggris dengan yang bisa bahasa Inggris. Ibaratnya ada dua orang. Si A dan si B. Si A itu nggak paham bahasa Inggris, tapi ingin belajar cyber security. Si B itu paham bahasa Inggris dan ingin belajar cyber security. Jadi dua-duanya ini ingin belajar cyber security. Nah, si A, dia cuma belajar dari sumber-sumber terbatas, misalkan kayak blog-blog tulisan lokal atau Indonesia, kemudian ikut kelas-kelas yang berbahasa Indonesia. Sedangkan yang B, itu dia bisa membaca jurnal-jurnal atau white paper yang ada di internasional sana. Terus ikut pelatihan-pelatihan secara global. Kemudian si B juga bisa mengakses komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Dia berkomunikasi, dia belajar di sana. Menurut kamu, siapa yang akan lebih duluan advance belajar cybersecurity? Tentu saja B. Kenapa? Karena si B ini, dia mempunyai wawasan yang sangat luas, kemudian dia cepat berkembang, dan yang pasti dia lebih percaya diri ketika ingin berkarir di bidang
cyber security. Basicnya apa? Bahasa Inggris. Ketika dia ingin melamar pekerjaan cyber security di luar negeri, maka dia dengan PD-nya untuk apply, wawancara, dan seterusnya. Kemudian secara karir, si B juga akan terus meningkat. Tapi Pak, saya udah terlalu tua nih belajar bahasa Inggris. Nggak ada kata telat, bro. Jadi kamu bisa gunakan berbagai macam metode. Misalkan, saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mengajarkan bahasa asing. Contoh, Duolingo. Kemudian ikut pelatihan-pelatihan atau bootcamp tentang bahasa Inggris misalkan. Atau ikut kursus-kursus yang ada di offline sana. Misalkan kayak Kampung Inggris. Itu sesuatu yang sangat bagus. Nah, kalau sudah memahami bahasa Inggrisnya, paling tidak artinya, teman-teman bisa coba untuk membaca berita-berita tentang cyber security, misalkan kayak di Cyber Security News, atau TechCrunch, ya, banyak sekali. Tinggal searching di Google. Terus ikut webinar-webinar yang ada di luar sana, cari yang gratis. Setelah itu barulah join ke komunitas-komunitas security, kayak di OWASP itu. Nah, coba join di sana. Nah, pasti teman-teman akan banyak mendapatkan insight, ilmu, dan juga pengalaman yang tidak ada di Indonesia. Nah, satu lagi. Kalau kamu ingin mengambil sertifikasi internasional, kayak CEH misalkan, atau CISP, atau CompTIA Security Plus, dan lain-lain, bahasa Inggris itu menjadi satu kewajiban buat kamu. Karena ketika belajar dan juga ujian sertifikasinya, semua soal itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kamu harus paham kalimat-kalimatnya. Jadi jangan sampai salah pilih. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung, bahasa Inggris itu ibaratnya jembatan kita untuk terhubung dengan dunia cyber security. Mungkin awalnya memang terasa sulit, tapi secara bertahap, kamu akan menemukan kenikmatannya. Kenikmatan maksudnya apa, Pak? Kenikmatan ketika sudah menjadi ahli atau expert di bidang cyber security. Jadi, jangan menyerah ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini. Kemudian klik lonceng di sebelah kanan atas, supaya kalian tidak ketinggalan video-video edukasi menarik lainnya. Oh ya, kalau ada yang mau disampaikan atau yang mau request untuk bahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.